Halo guys, balik lagi sama channel Cerita Singkat. Di film yang bakal kita bahas kali ini, judulnya Prisoner of War, bakal ngasih lihat perjuangan hidup mati seorang pilot Perang Dunia Kedua yang super tegang, diperankan oleh jagoan kita Scott Adkins. Sebelumnya buat kamu yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya guys, dan kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film dibuka di Tokyo tahun 1950. Seorang pria bule bernama James Wright yang kelihatannya lagi marah-marah datang ke sebuah dojo bela diri di Jepang. Dia nunjuk sebuah foto lama di dinding dojo sambil nanya di mana orang itu. Pemimpin dojo bernama Shunsuke memperkenalkan pria di foto itu sebagai ayahnya sekaligus gurunya. Ternyata Wright ini kenal sama ayah Shunsuke waktu perang, tapi kedatangan Wright dianggap membawa aib dan memori buruk bagi keluarga itu. Shunsuke yang marah langsung nyuruh murid-muridnya buat nyerang Wright, tapi dengan tenang, Wright berhasil melumpuhkan mereka semua tanpa banyak usaha. Melihat kemampuan Wright, Shunsuke akhirnya bertanya, sebenarnya apa tujuanmu datang ke sini? Nah, dari sinilah kita dilempar ke sebuah flashback panjang yang menjadi inti dari keseluruhan cerita film ini. Kita mundur ke masa Perang Dunia Kedua di tahun 1942. Di atas langit Filipina, kita melihat James Wright muda, seorang pilot andalan Royal Air Force Inggris sedang dalam pertempuran udara yang sengit. Pesawatnya kena tembak, meledak, dan dia terpaksa melontarkan diri ke laut di tengah malam buta. Sendirian berusaha berenang ke tepian, Wright akhirnya terdampar di sebuah pulau. Tapi nasib baiknya cuma sebentar, dia langsung berhadapan dengan satu regu tentara Jepang. Dengan kemampuan bela diri yang luar biasa, Wright berhasil melumpuhkan dua di antara mereka. Sayangnya, karena kalah jumlah dan persenjataan, dia akhirnya terkepung dan berhasil ditangkap. Wright kemudian dibawa ke sebuah kamp tawanan perang di Bataan. Tempat ini benar-benar kayak neraka di bumi. Di situ sudah banyak tawanan perang lainnya sedang bersantai. Di sini, dia langsung diinterogasi sama komandan kamp, seorang perwira sadis bernama Letnan Kolonel Ito. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya Kopral Hirano untuk mengeksekusi Wright. Tapi proses eksekusi tidak berjalan lancar. Wright dengan keahliannya malah menghabisi Hirano dan semua anak buahnya. Tindakannya ini diketahui oleh pasukan Jepang lainnya, dia dikejar ke dalam hutan. Apesnya, Wright kena perangkap jala dan kembali ditangkap. Di camp, Kolonel Ito yang dikabari bahwa Wright telah menghabisi Hirano nampak terkejut dan marah. Hirano sudah seperti saudara buat Ito. Dia bilang ke Wright, tidur yang nyenyak malam ini, karena besok kau akan mati. Ini adalah awal dari mimpi buruk Wright di kamp tersebut. Di dalam barak yang pengap, Wright disambut oleh sesama tawanan. Kita kenalan sama beberapa karakter penting di sini. Ada Randall Pringiner, atau yang biasa dipanggil The Beard, seorang tentara Amerika yang jadi sumber informasi pertama buat Wright. Terus ada Gabriel Villanueva, sersan Amerika keturunan Filipina yang dikirim buat melatih tentara lokal. Dan terakhir, ada Kapten Collins, perwira sekutu dengan pangkat tertinggi yang jadi pemimpin informal para tawanan. Dari mereka, Wright dapat gambaran utuh tentang kengerian kamp itu. Para tawanan dipaksa kerja rodi, membangun landasan pacu dan tembok pertahanan.
Yang udah lemah dan dianggap nggak berguna bakal dikirim ke kamp lain dalam sebuah perjalanan paksa sejauh 60 mil yang disebut Death March atau pawai kematian, di mana banyak yang tewas di jalan. Itu juga punya hiburan favoritnya. Dia punya sebuah arena di tengah kamp yang dijuluki Times Square. Di sana, tawanan yang melanggar aturan bakal diadu sama penjaga-penjaganya dalam pertarungan sampai mati, cuma buat latihan dan tontonan. Mendengar semua ini, Wright sadar dia gak bakal bisa bertahan lama, apalagi dengan ancaman mati dari Ito. Dia langsung nanya, apa ada cara buat kabur dari sini? Gabriel ngejelasin, keluar dari kamp itu gak sesulit yang dibayangkan. Masalahnya adalah, di luar sana cuma ada hutan belantara tanpa tujuan. Banyak yang coba kabur, tapi akhirnya balik lagi ke sekitar kamp karena kelaparan, dan saat itulah mereka ditangkap dan dieksekusi. Keesokan paginya, Ito beneran ngebuktiin omongannya. 3 orang tawanan yang ketahuan nyimpen jatah makanan tambahan diseret ke Times Square. Mereka dipaksa bertarung sama seorang anak buahnya yang paling jago. Setelah ketiga orang itu dihabisi, giliran Wright yang harus bertarung. Di tengah hujan, pertarungan brutal itu terjadi, disaksikan oleh semua tawanan. Tapi di luar prediksi semua orang, Wright dengan mudah menghabisi anak buah Ito. Semua orang terkejut. Siang itu, Ito manggil Wright ke kantornya. Ito ternyata penasaran banget sama kemampuan bela diri Wright. Dia nunjukin dogtag milik ayah Wright yang dia sita. Ito tahu, gaya bertarung Wright itu bukan gaya biasa, tapi sebuah teknik terlarang yang dipelajari dari seorang master di Jepang. Dari sini, kita tahu kalau Ito punya semacam rasa hormat yang aneh pada Wright sebagai sesama pejuang, tapi rasa hormat itu dibalut dengan kekejaman. Lagi-lagi, Ito ngulang ancamannya. Istirahatlah komandan, besok kau mati. Keesokan harinya, giliran Wright yang dilempar ke Times Square. Tapi bukan melawan satu orang, dia harus menghadapi 3 penjaga Ito sekaligus. Para tawanan lain cuma bisa pasrah, ngira ini adalah akhir dari si pilot Inggris. Tapi di luar dugaan, Wright dengan gerakan yang lincah dan efisien berhasil ngalahin ketiga penjaga itu satu persatu. Hebatnya, dia nggak membunuh mereka, cuma melumpuhkannya. Dia sengaja membiarkan lawannya hidup. Ini bikin Ito makin terobsesi sekaligus marah. Tapi akhirnya, ketiga petarung itu dieksekusi juga akibat kekalahan mereka. Keberhasilan Wright di arena bikin moral para tawanan sedikit naik. Wright sadar mereka nggak bisa cuma nunggu mati. Mereka butuh cara buat menghubungi dunia luar. Kita butuh radio, katanya. Collins dan yang lain setuju. Satu-satunya tempat yang nyimpan radio adalah menara komunikasi yang dijaga ketat. Mereka pun nyusun rencana. Gabriel dan The Beard bikin keributan dengan pekerja Filipin di area kerja Rodi buat narik perhatian para penjaga. Sementara semua orang fokus ke keributan itu, Wright dengan gesit menyelinap ke menara pengawas. Dengan tegang, dia berhasil mencuri sebuah radio portable. Malamnya, mereka mencoba menyalakan radio itu. Mereka cuma bisa mendengarkan, karena kalau mencoba mengirim sinyal, posisi mereka bakal langsung ketahuan. Dari radio itu, mereka mendengar siaran tentara Jepang. Tapi juga mereka mendengar sesuatu yang aneh.
sebuah siaran dalam bahasa Navajo, bahasa suku asli Amerika yang dipakai militer AS sebagai kode rahasia yang gak bisa dipecahkan Jepang. Ini adalah bukti pertama, pasukan Amerika ada di dekat mereka. Tapi ini belum cukup, Wright ngerasa harus ada rencana yang lebih konkret. Keesokan malamnya, dia nekat menyelinap keluar dari kamp sendirian, lewat sebuah titik yang tidak terawasi di pagar yang dia dapat infonya dari tawanan lain. Tujuannya adalah mencari tahu situasi di luar. Di luar camp, di tengah hutan, Wright nemuin sesuatu yang gak terduga. Sebuah pesawat glider atau pesawat layang milik Amerika yang jatuh. Pesawat ini nggak punya mesin, tapi kondisinya masih cukup utuh. Seketika, sebuah ide yang sangat gila, tapi juga brilian muncul di kepalanya. Dia balik ke barak dan ngejelasin rencananya ke teman-temannya. Dia pernah lihat dalam latihan militer, sebuah pesawat penarik seperti C-47 bisa terbang rendah dan mengait sebuah glider di darat untuk membawanya terbang. Ini adalah teknik yang sangat berisiko, apalagi di tengah hutan. Tapi menurut Wright, ini satu-satunya kesempatan mereka. Landasan pacu yang dulu mereka bangun paksa, letaknya nggak jauh dari situ. Ito kemudian manggil Wright lagi. Dia tahu ada aktivitas mencurigakan. Ito nanya soal bahasa Navajo. Wright pura-pura nggak tahu apa-apa. Hal itu membuat Ito yang makin frustrasi. Di situ Ito terlihat mengeluarkan jurus tinju yang sama dengan Wright, tapi tangannya berdarah, sedangkan Wright tidak. Akhirnya, Ito memerintahkan untuk menyiksa Wright di lapangan sebagai peringatan. Wright yang sudah luka parah gak tahan lagi dan akhirnya melawan balik. Dia akhirnya kembali berhasil mengalahkan 3 anak buah Ito yang menyiksanya. Ito yang diliputi kemarahan melampiaskannya dengan menembak mati beberapa pekerja Filipina. Situasi makin genting. Mereka harus segera bertindak. Sementara itu, ketegangan di kamp makin meningkat. Pasukan Amerika melakukan flyby dan ngejatuhin selebaran dari Jenderal MacArthur yang isinya ngancem para perwira Jepang bahwa mereka akan diadili atas kejahatan perang jika menyiksa tawanan. Bukannya bikin Ito takut, selebaran ini malah bikin dia makin paranoid dan brutal. Dia merasa posisinya terancam dan jika konvoi sekutu datang, dia siap melakukan apa saja, termasuk mengorbankan mereka semua. Malam berikutnya, Wright dan Gabriel menyelinap keluar kamp lagi. Kali ini membawa radio curian itu ke sebuah bukit. Mereka harus ngirim sinyal, tapi gimana caranya ngobrol kalau mereka gak ngerti Navajo? Wright punya ide cerdas. The Beard sebelumnya ngasih tahu ada satu kata Navajo yang sering banget diulang di radio, Atsa. Mereka gak tahu artinya, tapi mereka bakal pakai kata itu sebagai kata sandi. Gabriel, yang bisa bahasa Tagalog, mulai mengirimkan pesan. Dia mencampur kata Atsa dengan pesan dalam bahasa Tagalog yang berisi informasi samar. Sunrise, eagle has wings, no engine. Matahari terbit, elang punya sayap, tanpa mesin. Di seberang sana, operator radio Amerika kebingungan, tapi mereka tahu ini bukan siaran dari Jepang. Mereka nangkep pesannya.
Untuk konfirmasi lokasi, Wright nyuruh Gabriel bilang bright light atau cahaya terang, merujuk pada pistol suar yang ada di menara pengawas akan dia curi. Dan berhasil! Operator Amerika ngebalas 104 dan copy bright light, kontak berhasil dibuat. Tapi kegembiraan mereka cuma sesaat. Para penjaga Jepang mendengar siaran mereka dan langsung menyebar. Wright dan Gabriel kabur balik ke kamp, tapi mereka udah terlambat. Para penjaga udah menyerbu barak. Wright dan Gabriel pun dilumpuhkan sampai pingsan dan diikat di sebuah gudang terpisah. Saat mereka sadar, tiba-tiba sudah terdengar suara bom dan pesawat tempur Amerika di atas mereka. Serangan udara dimulai. Bom mulai berjatuhan, kamp langsung jadi kacau. Ini adalah kesempatan mereka. Di tengah kekacauan itu, Teresa, si perawat Filipina, berhasil menyelinap masuk ke gudang dan membebaskan Wright dan Gabriel yang masih terikat. Dia juga ngasih mereka senjata. Rencana sekarang berubah jadi perjuangan bertahan hidup. Ito yang sudah gila memerintahkan semua tawanan dibunuh. Wright, Gabriel, dan Teresa, tawanan yang masih hidup, harus berjuang melewati para penjaga untuk bisa keluar dari kamp. Terjadilah pertempuran besar di tengah kamp yang terbakar. Teresa dan temannya memancing penjaga menara untuk turun lalu dihabisi. Wright dan Gabriel berhasil mengamankan menara komunikasi dan mengirim permintaan ekstraksi darurat. Dari menara itu, Wright menembaki tentara Jepang yang akan mengeksekusi para tawanan. Pertarungan brutal terus berlanjut. Akhirnya Wright pun mendatangi tenda Ito. Ito langsung melemparkan samurai ke Wright. Pertarungan terakhir pun terjadi. Saat Ito sudah berhasil dilumpuhkan, Gabriel muncul, menarik Wright untuk segera kabur meninggalkan kamp itu. Dengan Ito dan Endo yang sudah kalah, mereka semua berlari sekuat tenaga menuju landasan pacu tempat glider berada. Mereka menyiapkan glider dan tiang penyangga untuk tali kaitan. Sebuah pesawat C-47 Amerika muncul di kejauhan, ditemani beberapa pesawat tempur pengawal. Pesawat itu terbang rendah, bersiap untuk melakukan manuver berbahaya. Semua orang masuk ke dalam glider dan berpegangan erat. Pesawat C-47 melintas dengan cepat. Sebuah tali pengait diturunkan dan tali itu berhasil mengait pesawat glider rongsokan mereka. Dengan sentakan yang sangat keras, glider itu terseret di tanah sebelum akhirnya terangkat ke udara. Mereka berhasil, mereka terbang menjauh dari kampung neraka itu, meninggalkan api dan kematian di belakang mereka. Di angkasa, mereka melihat teman-teman mereka yang masih tersisa di bawah, dan Wright berjanji, kami akan kembali. Film pun kembali ke adegan di dojo. Setelah mendengar seluruh cerita itu dari kilas balik, kita akhirnya tahu kenapa Wright datang. Shunsuke memberitahu bahwa ayahnya, yang ternyata adalah Ito, sudah meninggal setahun yang lalu.
Shunsuke kemudian meminta Wright untuk menunjukkan jurus terlarang yang sering diceritakan oleh ayahnya. Film berakhir dengan Shunsuke menyerahkan sebuah kotak kepada Wright, berisi doktek milik Wright yang dititipkan ayahnya. Jadi gitu guys, cerita film Prisoner of War. Keren banget kan aksi Scott Adkins kali ini? Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan komentar ya, sekalian like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video cerita singkat berikutnya.